Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat madrasah rahimakumullah yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenankannya kita pada saat ini dalam kultum di Madrasah Mandua Kota Bandung mengisi kegiatan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya diberikan materi untuk menyampaikan tentang makna sebuah syukur. Syukur adalah bahasa Arab yang kata dasarnya adalah syakaro, yashkuru, syukron, au mashkuron. Artinya terima kasih, mohon maaf. Terima kasih biasanya berganding dengan mohon maaf. Selanjutnya definisi syukur yang saya temukan adalah ma huwa syukur. Apa itu syukur? Asyukuru huwa ma surifal abdi ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Syukur adalah menyalurkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita dengan kehendak yang pencipta inginkan. Artinya apapun kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita harus bisa mentasarrufkan, mengalihkan, menyalurkan kepada yang Allah kehendaki. Itulah makna syukur. Makna syukur secara definisi. Sementara makna yang paling gampang syukur adalah ucapan terima kasih, hatur nuhun. Nah, oleh karena itu, sahabat madrasah yang saya hormati, lalu ya, langkah apa yang harus kita lakukan? Upaya apa yang harus kita lakukan dalam makna memaknai sebuah syukur? Paling tidak ada 3 cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan, bersyukur dengan lisan kita. Dan yang ketiga, syukur bil sawail jawari, syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Sahabat madrasah yang saya hormati, makna syukur yang pertama, syukur dengan hati. Paling tidak kita memaknai bahwa apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, yakini dengan sepenuh hati bahwa itu nikmat datangnya dari Allah, sekecil apapun nikmat itu. Yang kedua, syukur dengan cara lisan kita.
Setelah kita meyakini sepenuh hati bahwa itu adalah nikmat hanya datangnya dari Allah, maka kita harus buktikan paling tidak dengan ucapan yang paling mudah. Ucapan saat kita bersyukur adalah ucapan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah syukur bil jawarih, yaitu syukur dengan anggota badan. Lalu dengan cara apa kita syukur dengan anggota badan? Tentu apa yang sudah Allah berikan kepada kita, paling tidak panca indera kita harus dilakukan untuk menggapai harapan yang Allah inginkan. Yang tadi saya katakan di depan adalah syukur itu harus dibuktikan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Disebutnya dengan anggota badan. Kaitannya dengan Ramadan, bahwa syukur yang telah kita lakukan dengan hadirnya Ramadan, harus kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa mengisi waktu di bulan Ramadan. Sementara Ramadan 2 tahun yang lalu kita mungkin tidak seperti tahun ini. Sekarang sudah dibebaskan untuk mengikuti kegiatan sholat tarawih dan sebagainya. Maka cara yang harus kita lakukan, contoh-contoh yang harus kita tempuh sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah menggunakan panca indera, bentuknya mungkin tadi dengan hati, lisan, dan panca indera yang lain. Paling tidak saat sekarang bulan Ramadan, hendaknya kita harus mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Dengan cara apa? Paling tidak saya ingat ada beberapa hal yang harus supaya diingat mudah untuk menggapai, untuk mendapatkan pemahaman tentang syukur. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita kenal yang namanya kuliner. Sebagai bukti untuk kita bersyukur kepada Allah, maka mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dan supaya puasa kita baik, supaya kita sempurna, ibadah kita juga lengkap dan sempurna, maka paling tidak ada saya sampaikan, ada istilah kuliner dalam Ramadan. Saat kita mau berbuka puasa, salah satu contohnya adalah kita dihadapkan ada yang bernama nasi. Kedua, ada yang kita sebut tempe. Ketiga, ada tahu. Berikutnya, ada dahar jengkol. Dan selanjutnya, ada ikan kakap. Lengkaplah dalam kuliner di dalam rumah kita saat kita berjumpa dengan mau makan. Maka, makna yang pertama, nasi. Selama kita Ramadan, hendaklah kita sanggup tidak sanggup, harus sanggup menahan emosi. Jangan gampang marah, karena kita sedang berpuasa. Maka itulah makna sebuah nasi. Yang kedua maknanya tempe. Tempe artinya adalah taraweh ulah diengke-engke. Agar kita maksimal ibadah di bulan Ramadan, sholat taraweh dan sholat yang lain kita kerjakan dengan maksimal. Sebab pesan Rasulullah SAW, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kemudian yang ketiga ada tahu. Tidak cukup kita menahan emosi. Enggak cukup kita dengan taraweh atau qiyamul lail. Ada yang ketiga, tahu. Sebagai pelengkap dalam makanan. Demikian juga sebagai penguat pelengkap dalam menjalankan ibadah Ramadan. Yaitu tahu. Yang artinya tadarus Al-Quran hanca ku urang. Artinya selama kita Ramadan harus punya target. Mau berapa hatam kita membaca Al-Quran? Mau berapa kali kita menyelesaikan Al-Quran? Mau berapa kali kita baca Quran? Dan seterusnya. Dan kita tahu di antara nilai yang paling berharga dan besar dan syafaatnya pun besar untuk kita, yaitulah membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan pertolongan syafaat yang besar bagi pembacanya. Kemudian untuk melengkapi mengisi kegiatan di bulan Ramadan, yang keempat adalah yaitu dahar jengkol, yaitu daek ngehargaan nu jadi kolot. Demikian juga apalah arti sebuah nilai ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang kalau kita tidak memiliki akhlakul karimah,
Yang akhlakul karimah yang paling gampang adalah bagaimana cara kita berbakti, membaktikan diri kita kepada orang tua. Kenapa? Sebab memang orang tua harus dihormat oleh kita. Sehebat apapun kita, bisa jadi tidak bernilai dan berharga kalau sudah tidak mau lagi taat dan tunduk pada orang tua kita, terlebih ibunda kita. Sebab hebatnya siapapun di antara kita yang hebat, tidak akan ada yang hebat tanpa ada kedua orang tua kita. Maka hebatnya kita karena orang tua kita. Maka jikalau kita hari ini mungkin kehidupan kita belum mulia, jangan-jangan kita belum bisa memuliakan orang tua. Kalau kita belum kaya, bisa jadi kita pun belum bisa mengkayakan orang tua kita. Nah inilah, maka jelas kalau pesan Rasulullah kepada kita 3 kali, ummuka, 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 baru abuka. Dan yang kelima, pelengkap dalam kuliner tadi, untuk melengkapi sebuah kegiatan di bulan Ramadan, ada yang kita kenal ikan kakap. Artinya laksanakan iktikaf di 10 terakhir nanti di bulan Ramadan. Karena di sanalah nilai bertambahnya sebuah nilai, ya, karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan iktikaf di bulan Ramadan. Berkaitannya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari judul yang saya tarik tadi adalah memang kita harus selalu pandai bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita ingin disebut orang yang pandai bersyukur, maka paling tidak gunakan sesuatu yang terbaik untuk kebaikan kita dan juga untuk menambah nilai kebaikan buat kita. Sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, berarti kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan Ramadan tahun ini dengan sia-sia, tapi gunakan Ramadan tahun ini harus yang lebih maksimal untuk berbuat kebajikan. Makna sebuah syukur dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada pembukaan saya sampaikan, kalau kita pandai mensyukuri akan nikmat Allah, maka Allah pun akan memberikan nikmat kepada kita. Sebaliknya jikalau kita tidak mau bersyukur atau kupur nikmat kepada Allah, maka azab Allah yang sangat pedih. Ayat yang lain Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukur itulah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang kupur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha mulia. Itulah yang bisa Bapak sampaikan, saya sampaikan di hadapan para sahabat madrasah yang baik dan budiman. Terima kasih atas segala kebaikan yang tadi berikan kepada saya pribadi, dan demikianlah dengan saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.